Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, untuk memulai video kali ini, kita akan membahas saham yang pertama ya. Saham yang pertama akan kita bahas yaitu dari sektor mining ya. Nah, salah satunya ya timah ya. Nah, seperti kita ketahui kemarin harga timah terlihat menguat ya 1% ya. Dan kemudian pada tadi pagi harga timah kembali menguat ya. Hampir mencapai 2%, namun pada sore hari terlihat mengalami koreksi sehingga turun menjadi naik 0,7 ya. Dan hal ini cukup untuk melanjutkan tren penguatan dari saham timah ya. Saham TINS ini hari ini menguat kembali, ditutup di 695 atau naik 6% ya. Nah, sempat tertinggi mencapai 710 ya. Nah, dapat kita lihat timah, lihat trennya pada jangka menengah terlihat trennya cukup bagus yaitu sangat uptrend ya. Dapat kita lihat pembentukannya trennya sangat bagus ya. Higher high ya, higher low ya. Ini kembali higher low, higher high kembali ya. Ini kan potensi kenaikan ya. Berikutnya apabila harga timah bisa tetap bertahan di atas 680 ya, berikutnya dia akan menuju ke resisten berikutnya yang ada di 720 ya. Tadi sudah sempat ke 710 ya. Nah, kemudian bila kita lihat ya pada jangka pendek ya, tren ini terlihat terlihat konsolidasinya ya. Terlihat dalam 2 minggu terakhir bergerak sideways ya dengan range 625 sampai 660 ya, dan kemarin masih diuji namun masih belum tembus ya. Nah, pada hari ini langsung bergerak naik dan tembus ya dengan volume yang besar ya, sehingga tembus ya, langsung dua resisten tembus ya. 660 dan 680-nya langsung tembus dan harga akan menuju ke resisten berikutnya di 720. Jadi ada kemungkinan besar besok akan mencoba untuk menguji resisten berikutnya di 720. Dan juga bila kita lihat untuk MACD-nya dapat kita lihat ya, walaupun terjadi tekanan jual ya, namun tidak tampak adanya tekanan jual yang besar ya, jadi masih cukup oke ya, dan terbukti hari ini timah mampu menembus resistennya ya. Oke, nah bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership ya, nanti akan sudah mendapatkan alert untuk membeli timah ya, kemarin ya, tanggal 21 di siang hari ya. Sebelum pembukaan sesi kedua, kita membeli dan mendapatkan timah di harga 650 ya, yang ini dapat ya. Dan hari ini cukup bagus ya performanya ya. Naik ya sekitar 7-8% dapat ya, nah, lumayan ya. Pergerakan komoditas memang 2 hari ini cukup bagus ya. Oke, saham berikutnya ya, yang akan kita coba bahas ya. Ini ya saham AKR Korporindo atau AKRA ya. Nah, ini AKRA akhir-akhir ini memang jarang terdengar ya, karena terus berkonsolidasi terus ya. Bila kita lihat pola konsolidasinya ya, dapat kita lihat membentuk downtrend jangka pendek ya.
Dan pada hari ini Akra menembus downtrend jangka pendeknya dan juga menguji dari resisten 2700 ya, dan hari ini ditutup tepat ya 2700 ya. Nah, besok apabila timah berhasil bertahan close di atas 2700, ada potensi untuk timah untuk lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya yang ada di 3010 ya. Ini dapat kita lihat ya, volume transaksi pada hari ini sangat besar ya. Setelah harga berkonsolidasi lama sekali ya di area supportnya ya. Ini Akra memiliki support ya di 2480 dan ini sudah hampir 1 bulan ya dikumpulin ya. Dan pada hari ini langsung breakout dari downtrend jangka pendeknya. Nah, dapat kita lihat ya di MACD-nya ya. Nah, ini dapat kita lihat aksi akumulasi beli yang terus terjadi selama harga berada di area support 2480. Oke, saham berikutnya akan kita coba bahas, yaitu saham Astra International atau ASI ya. Astra terlihat pada hari ini kenaikannya terkoreksi ya, tertekan jual ya. Namun masih cukup bagus ya untuk Astra ya. Terlihat dalam seminggu terakhir pergerakan Astra yaitu dia menguji resisten di 5250 ya. Dapat kita lihat. Nah, hari ini walaupun terkoreksi namun Astra masih mampu bertahan di atas 5250, di mana ini suatu tanda yang cukup positif ya. Jadi untuk besok masih ada potensi untuk lanjut menguat ya, dengan target terdekat yaitu menutup gap yang ada di 5675 ya. Nah, seperti kita ketahui di pola sebelumnya ini Astra ada pola ascending ya dengan resisten di 5000 ya. Nah, tampaknya 5000 masih jauh ya. Jadi terdekat kita akan menggunakan support di 5250. Dan apabila pergerakan harga sudah bisa bertahan terus di atas support yang baru ini ya di 5250 ini, jadi potensi Astra untuk melanjutkan kenaikan semakin besar ya. Nah, untuk volumenya sendiri agak menurun ya dibandingkan dengan kenaikan yang pertama ya. Nah, volumenya agak jauh berbeda dan ini agak sedikit mengkhawatirkan ya. Karena apabila volumenya tidak lebih besar ada potensi untuk gagal ya. Nah, namun di balik volume ini dapat kita lihat aksi akumulasinya ternyata cukup kuat ya, cukup gencar ya. Sehingga dapat mendorong harga bisa jauh lebih naik ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Kalbe Farma atau KLBF ya. 2 hari ini sektor obat-obatan terlihat naik gila-gilaan ya. Nah, untuk Kalbe Farma sendiri polanya yang terbentuk untuk selama bulan Mei sampai Juli ini ya, yaitu polanya ascending dengan resisten di 1480. Terlihat harga sempat break ya di bulan Juli awal, namun harga terlihat pullback ya. Testing area support dan kemudian baru 2 hari ini harga terlihat langsung bergerak naik cukup tajam ya. Walaupun 2 hari ini pergerakan cukup liar ya, setelah sempat naik menuju ke resisten di 1680, harga diguyur ya. Nah, pada hari ini kembali mencoba naik dan kembali ada tekanan jual ya. Namun pada hari ini KB berhasil ditutup di atas 1545 ya, di mana hal itu cukup bagus ya. Sehingga ke depan masih ada potensi untuk menguji kembali
resisten yang ada di 1680. Dan kita perhatikan volumenya sangat besar ya. Nah, namun di balik volume besar ini terlihat untuk KB asing malah keluar ya. Nah, sedangkan untuk akumulasi belinya ya, terlihat agak sedikit kurang bagus ya. Berbeda dengan akumulasi beli yang sebelumnya ya. Nah, namun untuk rekan-rekan yang sudah memiliki saham Kalbe, terutama yang sudah memiliki di bawah 1480, masih tetap dapat hold ya selama Kalbe masih kuat berada di atas 1545 ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan saham berikutnya, saya akan coba untuk menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya. Nanti di mana rekan-rekan ya apabila tergabung dalam grup membership akan tergabung di dalam grup Telegram ya. Dan di mana di dalam grup tersebut nanti rekan-rekan akan mendapatkan suatu rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart pembahasan technical analisanya ya. Dan juga lengkap ya, juga dilengkapi dengan trading plan ya, di mana entry di harga berapa dan juga acuannya ya, di mana harus melakukan cut loss, membatasi resiko, dan juga targetnya berapa lengkap ada di chart analisa tersebut ya. Dan juga nanti rekan-rekan juga dalam grup tersebut dapat merequest suatu chart analisa teknikal dan juga analisa pembahasannya ya. Dan juga bisa bertanya atau berkonsultasi apapun tentang saham ya. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, silakan hubungi atau telepon atau WhatsApp ke 0838 960 1213. Oke, kita akan melangkah ke pembahasan saham berikutnya ya. Nah, kita akan membahas saham Tebik ya. Nah, seperti pembahasan kemarin ya, saham Tebik ini selama bulan Juni dan Juli ini mengalami konsolidasi dengan pola symmetrical triangle ya. Dan kemarin ya, Tebik ini berhasil breakout dari downtrend channel bagian atas ya. Dan berhasil menembusnya ya, dan juga menembus resisten di 1185. Nah, pada hari ini Tebik ternyata masih kuat untuk melanjutkan kenaikannya ya. Hari ini sempat hampir menguji resisten berikutnya yang ada di 1250 ya. Dan namun disebabkan oleh IHSG pada akhir sesi kedua ada profit taking ya, maka Tebik closingnya agak turun ya, closingnya di 1225 ya. Jadi untuk besok ya, untuk rekan-rekan yang sudah memiliki Tebik ya, masih bisa untuk hold dengan kita menunggu besok apakah bisa juga menembus resisten 1250. Dan apabila berhasil, target berikutnya untuk Tebik yaitu untuk lanjut naik ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1365 ya. Nah, untuk volumenya sendiri terlihat volumenya sangat bagus ya, volumenya besar ya. Jadi valid break ya dengan candle yang begitu, dengan body candle yang begitu besar. Jadi penembusan ini adalah sangat valid ya, penembusan dari symmetrical triangle ya. Dan juga untuk akumulasi belinya dapat kita lihat juga sangat kuat ya. Jadi trennya akan sangat bagus ke depannya untuk Tebik ini ya. Dan bila rekan-rekan bergabung dengan membership ya, nanti sudah mendapatkan alert pembelian dari Tebik ya pada tanggal 13 ya. Ketika
TBIC masih bergerak sideways dengan range 1100 sampai 1140 kita sudah entry ya. Dan kita akhirnya penantian ini akan berakhir dengan kemarin ya, ketika TBIC akhirnya berhasil menembus pola symmetrical triangle ini. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas, kita akan melihat Surya Citra Media atau SCMA ya. Nah, kita lihat pergerakan dari SCMA pada 2 minggu terakhir ini ya. Terlihat mengikuti pergerakan IHSG ya, di mana pergerakannya bergerak cenderung sideways ya, dengan support area di 1215. Dan juga terlihat penurunannya ini juga menguji dari moving average 20-nya ya. Dan pergerakan sideways SCMA untuk resistennya ada di 1300. Nah, bila kita lihat konsolidasi ini volumenya makin menurun ya. Nah, namun yang agak perlu diperhatikan ya, yaitu dari sisi MACD-nya dapat kita lihat tekanan jualnya mulai membesar ya. Namun, nah ini harus dicermati dan mulai berhati-hati buat rekan-rekan yang masih memiliki posisi SCMA ya, apabila tekanan terus membesar dan close di bawah 1215 ya. Dengan toleransi maksimal 1200 ya. Nah, kita akan tunggu untuk besok pergerakan dari SCMA ya. Dan juga untuk rekan-rekan yang masih belum memiliki SCMA bisa melakukan spekulasi beli ya di area support ini ya. Dan jangan lupa untuk melakukan cut loss apabila close dari SCMA di bawah 1215. Nah, untuk trennya sendiri memang masih cukup bagus ya. Trennya masih higher high, higher low ya, dengan garis line yang uptrend ya. Namun kita akan tunggu saja karena kenaikan dari SCMA ini sudah terbilang cukup tinggi ya. Oke, saham berikutnya yang akan kita coba bahas yaitu saham Barito Pacific ya. Nah, ini sempat kita bahas juga ya di video-video sebelumnya. Nah, ini update dari BRPT ya. BRPT memiliki pola konsolidasi, ia membentuk konsolidasinya yaitu descending triangle ya, dengan support area di 1120 ya. Dan juga ada di 1160. Jadi areanya 1120 sampai 1160. Nah, ini sempat dia break ya. Nah, ini BRPT sempat break ya dari downtrend channel dan juga dari sideway-nya ya, yang memiliki resisten di 1250. Nah, namun sayangnya ya, penembusan dari downtrend channel dan resisten ini ternyata membentuk false break ya. False break downtrend channel dan false break resisten 1250. Dan 5 hari terakhir malah cenderung pergerakannya malah turun ya, dengan tekanan jual yang cukup besar ya. Nah, ini hati-hati apabila besok ya BRPT melanjutkan penurunannya menuju ke menguji support ya di 1120 sampai 1160. Nah, ini untuk volume sendiri masih rata-rata ya. Dan kita lihat tekanan jual mulai datang ya. Nah, kita akan tunggu apakah terus berlanjut. Nah, kalau terus berlanjut akan terjadi dead cross ya. Nah, ini cukup berbahaya ya. Nanti untuk rekan-rekan yang memiliki harga di atas 1200 mulai hati-hati ya. Dan apabila rekan-rekan belum memiliki BRPT, bisa juga memanfaatkan tekanan jual ini untuk spekulasi beli di area support ini ya. Oke, untuk pembahasan saham cukup sekian. Nah, kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG kita ya. Nah, IHSG setelah kemarin memberikan suatu harapan untuk kabar baik ya, karena berhasil menembus ke atas 5100 ya. Namun, nah seperti pembahasan kemarin, ya harus close 2 candle naik ya.
Nah, kemarin baru satu candle naik dan pada hari ini diharapkan hari kedua bisa menembus ke atas resisten 5139. Namun sayangnya baru menyentuh 5142, IHSG langsung berbalik arah ya, berbalik arah dan terakhir ditutup di 5110, di mana untungnya IHSG masih berada di atas 5100, jadi cukup masih ada potensi ya besok ya. Nah, kita akan tunggu apakah market global juga kondusif dan mendukung untuk kenaikan lebih lanjut dari IHSG ya. Nah, untuk besok acuannya ya, apabila IHSG ini masih tetap bisa bertahan di atas 5100, maka masih cukup kondusif ya, atau cukup positif gerakannya, ada potensi untuk mencoba menembus kembali resisten 5139. Nah, kita akan coba lihat sisi lain ya dari pergerakan IHSG yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yaitu kita akan melihat channel uptrendnya ya, yang terbentuk dengan pola rising wedge ya. Ini polanya rising wedge, dan hari ini candle IHSG, close candle IHSG sudah 3 hari ya lepas dari uptrend channel bagian bawah IHSG yang terbentuk dari akhir Maret sampai Juli ini ya, pertengahan Juli ini. Dan hari ini kan terbentuk candle spinning top ya di atas ya, di sini candlenya. Dan berarti artinya IHSG gagal untuk kembali naik ke uptrendnya ya. Nah, harusnya dia naik, kalau dia bisa naik ke atas 5139, arah dari IHSG akan lanjut naik menuju ke 5278. Nah, ini ceritanya akan jadi agak berbeda ya. Apabila IHSG ternyata tidak sanggup ya melebihi 5139, artinya akan ada potensi IHSG akan bergerak sideways ya. Nah, dengan range 5222 sampai 5139. Nah, dan ini akan menjadi pola peralihan ya setelah uptrend dari IHSG ini patah ya 3 hari lalu, akan menjadi pola peralihan di mana IHSG bergerak sideways ya. Nah, ini akan menjadi perhatian rekan-rekan ya, di mana apabila IHSG malah nggak bisa naik ya di atas 5139 dan malah turun ke bawah 5022, dan itu bisa jadi menjadi awal downtrend IHSG kembali. Nah, ini sebagai gambaran pergerakan dari IHSG ke depan ya. Namun kita harapkan selalu yang terbaik untuk IHSG, di mana IHSG kita harapkan dia bisa menembus 5139 dan bisa lanjut uptrend menuju ke sampai akhir Juli menuju ke 5278. Oke, untuk pembahasan video-video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.